Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah KKR kelas kecil. Ayo adik-adik semua persiapkan diri kalian ya. Jangan lupa persiapkan juga Alkitab, persembahan, dan juga lembar tugas kelas kecil yang sudah dibagikan oleh guru sekolah minggu. Ayo duduk yang manis dan konsentrasi. Selama ibadah ini, tunjukkanlah sikap yang baik. Jangan sambil tiduran ataupun sambil makan-makan. Fokuskanlah pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Semangat, semangat, yeay. Nah, hari Minggu ini kita akan beribadah secara online untuk sementara waktu. Nah, kakak berharap adik-adik semua tetap semangat beribadah di rumah. Karena kita percaya meskipun kita beribadah dalam rumah, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tetap memberkati kita. Nah, oleh karena itu, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita mau berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini Tuhan tetap memberkati kami anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh menjadikan kami menjadi anak-anak yang seturut kehendak Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.
Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel taat berdoa. Daniel adalah pegawai raja yang sangat baik. Oleh karena itu, raja sangat senang kepada Daniel. Raja lalu menaikkan jabatan Daniel. Beberapa pelayan raja lainnya cemburu karena raja menaikkan jabatan Daniel. Para pelayan yang cemburu lalu memutuskan untuk menyingkirkan Daniel. Jadi, mereka mengawasi Daniel dengan cermat untuk melihat apakah dia membuat kesalahan yang bisa mereka laporkan kepada raja. Tapi, Daniel bekerja keras dan jujur. Dia tidak membuat kesalahan dan melayani raja dengan baik setiap hari. Para pelayan yang cemburu itu membuat rencana jahat. Mereka menipu raja untuk mencelakakan Daniel. Mereka telah memperhatikan bahwa Daniel berdoa kepada Tuhan 3 kali setiap hari. Mereka pergi kepada raja. Mereka menginginkan undang-undang baru di Babel. Mereka harus berdoa kepada raja selama 30 hari ke depan. Raja tersanjung dan senang dengan peraturan itu. Dia ingin semua orang berdoa dan menyembah dia. Siapapun yang tidak menyembah raja akan dilemparkan ke lubang singa-singa yang lapar. Segera setelah peraturan itu dibuat, hamba-hamba yang jahat itu memperhatikan Daniel untuk melihat apa yang akan dilakukan. Apakah dia berani berdoa kepada Tuhan? Daniel tahu bahwa berdoa kepada siapapun atau apapun kecuali kepada Tuhan Allah adalah salah. Jadi, Daniel terus berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Dia bahkan membuka jendelanya lebar-lebar, sehingga bukan rahasia lagi bagi siapapun bahwa dia sedang berdoa. Inilah ketaatan Daniel. Dia terus berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Daniel. Daniel adalah anak atau pemuda yang sangat patuh sekali kepada Tuhan. Kita bisa melihat tadi Daniel mempunyai kebiasaan dia tiap hari berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali satu hari. Ya, jadi bukan hanya doa sewaktu makan, doa bangun tidur, atau doa mau tidur, tetapi Daniel dia memang mengkhususkan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan di sela-sela kesibukannya setiap hari. Nah, pada saat itu meskipun ada larangan untuk berdoa atau menyembah Tuhan, tetapi Daniel tidak menghiraukannya. Daniel tidak takut karena dia sudah terbiasa atau dia patuh kepada Tuhan, dan dia terus melakukan kewajibannya untuk berdoa 3 kali sehari di dalam kamarnya. Mengapa ini bisa terjadi ya kepada Daniel? Mungkin saja ini merupakan suatu kebiasaan sejak Daniel masih kecil. Ya, mungkin sewaktu kecil dalam keluarganya Daniel sudah terbiasa untuk melakukan ibadah di dalam rumah atau berdoa di dalam rumah. Nah, ketika Daniel pada saat itu sedang berada di dalam pembuangan atau jauh dari negaranya, jauh dari keluarganya, tetapi Daniel sudah terbiasa untuk tetap beribadah, untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah kebaktian keluarga. Apa itu kebaktian keluarga?
Kebaktian keluarga adalah bentuk kebaktian atau ibadah yang kita lakukan bersama dengan anggota keluarga kita di dalam rumah. Nah, memangnya bisa ya Kak beribadah di rumah, bukannya di gereja? Nah, adik-adik, hari ini kita diajarkan untuk melakukan ibadah bukan hanya di gereja, bukan hanya sewaktu PA, tetapi kita melakukan ibadah setiap hari di dalam rumah kita. Nah, seperti cerita berikut ini. Ada seorang anak bernama Ririn. Ririn punya sahabat namanya Maria. Ririn dan Maria ini setiap hari mereka selalu bergaul bersama-sama, bermain bersama-sama. Nah, Ririn sangat senang kepada Maria karena Maria orangnya baik, ramah, tidak mudah marah. Maria ini dia selalu menunjukkan sikap-sikap yang terpuji setiap hari. Ririn kagum dengan kebiasaan Maria. Dan dia penasaran, mengapa Maria begitu sabar, begitu baik. Nah, hingga pada suatu hari, Ririn dan Maria memutuskan untuk menginap bersama-sama di rumah Maria. Dengan seizin orang tua Ririn, akhirnya mereka pun pergi menginap di rumah Maria. Nah, Ririn senang sekali berada di dalam keluarga yang baru, yaitu keluarga Maria. Nah, tetapi Ririn menemukan suatu hal yang berbeda dengan apa yang biasa Ririn lakukan bersama keluarganya di rumah. Begitu mereka selesai makan malam bersama-sama, Ririn lalu melihat Maria bergegas untuk mengambil Alkitab. Lalu mereka pun duduk bersama-sama, kemudian mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, dan mereka membaca Alkitab, serta merenungkannya. Nah, Ririn merasa ini suatu hal yang istimewa, dan ini menarik sekali untuk dilakukan. Nah, setelah itu, sekembalinya dari menginap di rumah Maria, Ririn pun bertekad akan mengajak orang tuanya untuk melakukan kebaktian keluarga seperti yang dilakukan oleh keluarga Maria. Nah, adik-adik, siapa di rumahnya sudah terbiasa atau sudah melakukan kebaktian keluarga? Ada? Coba angkat tangan. Nah, ada yang sudah, tetapi masih banyak yang belum melakukannya. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk mulai melakukan kebaktian keluarga. Berkumpul bersama anggota keluarga, lalu berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, dan membaca Alkitab. Ini adalah suatu kebiasaan yang sangat penting sekali untuk kita lakukan. Dengan mengadakan kebaktian keluarga, tentu saja kita terbiasa untuk memahami firman Tuhan, kita terbiasa untuk beribadah bersekutu, dan menunjukkan kita saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendoakan dalam anggota keluarga, dalam sebuah keluarga. Apa sih manfaat kebaktian keluarga? Tentu saja sangat banyak sekali manfaatnya. Jika dari kecil kita sudah terbiasa melakukan ibadah, kita terbiasa mendengarkan firman dan berdoa, memuji Tuhan, tentu itu semua akan membentuk diri kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti Daniel. Ya, Daniel adalah orang yang patuh sekali kepada perintah Tuhan. Dan terlihat Daniel bisa diandalkan. Dalam kerajaan itu juga Daniel adalah orang yang terpercaya. Orang yang pintar, jujur, dan sangat disenangi oleh raja. Begitu juga dengan kita.
Apabila dari kecil kita terbiasa melakukan ibadah dari rumah, kita terbiasa berdoa, membaca firman, memuji Tuhan bersama dengan keluarga kita, tentu saja keluarga kita juga akan menjadi keluarga yang jadi teladan, yang takut akan Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang dapat diandalkan. Nah, bagaimana adik-adik semua? Apakah kalian sudah bersedia untuk mengajak mama, bapak, adik, abang, kakak untuk beribadah dalam keluarga kalian? Ya, bagus. Semuanya harus mau untuk memulai mengajak anggota keluarga melakukan kebaktian di rumah. Apalagi dalam situasi kita yang sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, di mana kita juga belum boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah di gereja atau bersama dengan teman-teman kita. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memulai mengadakan kebaktian keluarga. Nah, saat kita beribadah dalam kebaktian keluarga di rumah, adik-adik juga harus mau ya mengambil bagian. Apakah itu memimpin doa, memimpin pujian, atau membacakan firman. Nah, jika adik-adik sudah mau melakukannya sejak dini, maka adik-adik akan menjadi seorang yang bisa diandalkan. Apabila ada suatu ibadah, adik-adik sudah bisa berani memimpin pujian di depan teman-teman kalian, atau membawakan doa, atau membacakan firman. Nah, adik-adik, seperti tahun ini, tahun gereja kita, generasi muda menjadi berkat. Kakak harap adik-adik semua juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Ya, mulailah dari hal yang kecil, yaitu mengajak orang tua kita, keluarga kita untuk mengadakan ibadah di rumah. Boleh setelah makan malam, saat kita berkumpul bersama-sama, atau sebelum tidur, atau waktu-waktu lain di mana kita punya waktu untuk berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Nah, selamat mengadakan kebaktian keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan supaya kami mau untuk memulai ibadah atau kebaktian keluarga. Ataupun kami yang sudah melakukannya, ajari kami juga untuk tetap setia. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami. Engkau memberkati kami setiap hari. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang memberkati. Berkati juga kami selalu Tuhan. Berikan kami kesehatan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya pada saat ini Tuhan. Pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong Engkau yang lindungi kami dan jauhkan kami dari penyakit ini. Dan juga orang tua kami serta seluruh keluarga kami Tuhan, teman-teman kami, Tuhan yang tetap melindungi kami. Tuhan, meskipun saat ini kami harus beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan memberkati kami. Ajari kami juga Tuhan untuk memanfaatkan waktu kami untuk tetap rajin belajar di rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami juga mohon ampun atas dosa yang kami lakukan Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap layak disebut sebagai anak Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Singgo ngajari kita toto ninta dage skala-skala. O Bapa kami sini surga, gelam diperbadi amin, relamin kini rajandu, salame praten dubas dunia indah bagini surga. Berikan kami akan cukup baswaris ndaen, alami salah kami, baginya lemi kami salah kalak empak kami. Olamin kami Bapa kami kubas percubaan, tapi olangilah kami hidur silat nari. Sebab kami sebada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Nah, jangan lupa adik-adik semua kerjakan lembar aktivitas yang sudah dibagikan oleh guru sekolah minggu. Selamat mengerjakan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik boleh menghafalkannya di rumah ya. Tugas untuk kelas kecil ada di lembar tugas kita halaman pertama, tanggal 1 Agustus 2021. Jangan lupa tuliskan nama kalian di sini ya. Setelah itu, kalian boleh mewarnai gambar Daniel yang sedang berdoa di kamarnya. Nah, setelah diwarnai, kalian juga menuliskan ayat hafalan hari ini. Nah, setelah itu di bawah jangan lupa adik-adik menuliskan berapa jumlah kolekte atau persembahan kalian pada hari ini. Selamat mengerjakan.